Pertandingan Real Madrid versus Atletico Madrid masih menyisakan banyak hal yang bisa diulik. Pasalnya dalam laga yang berkesudahan 5-3 bagi El Real itu, terdapat momen-momen dramatis yang menguras emosi. Di mana salah satunya, jelas aksi adu balap antara Jan Oblak dan Brahim Diaz. Nah, kita semua tahu kan betapa kencengnya si Diaz ini, maka gak heran Oblak sampai kembang kempis gitu. Sebab ia sendiri gak nyangka Diaz yang jaraknya cukup jauh tiba-tiba udah ada di belakangnya. Namun terlepas dari itu semua, penampilan Oblak di laga ini juga keren sih. Tapi ya gimana lagi, lu kebobolan 5 gol, tapi tim lu cuma cetak 3 gol. Ya, you still lost the game. Kemenangan Real Madrid atas sang rival sekota jelas disambut sukacita oleh semua elemen Madrid. Selain sukses balas dendam atas kekalahan awal musim lalu di ajang La Liga, Madrid juga berhasil membuat peluang mereka meraih trofi perdana musim ini. Pasalnya El Real tinggal menunggu aja nih pemenang antara Barcelona versus Osasuna di laga lainnya. Jelas jika ukurannya adalah gengsi, maka semua fans sepak bola di seluruh dunia pun sepakat kalau final Piala Super Spanyol ini akan melahirkan duel El Clasico di dalamnya. Yap, kembali ke laga ini. Sebenarnya secara permainan, kedua tim ini sama-sama tampil nggak bagus-bagus amat. Terlalu banyak kesalahan terutama di lini belakang. Akan tetapi seperti biasa, untuk menciptakan kemenangan di laga besar, Real Madrid nggak perlu main cantik, yang penting bisa efektif dalam memanfaatkan peluang. Ditambah mentalitas mereka yang pantang menyerah, pada akhirnya membuat Los Blancos mampu tersenyum di akhir laga. Nah, salah satu momen epik di laga ini jelas gol kelima Madrid yang dicetak Brahim Diaz. Sebab gol itu sendiri menjadi killing the game di laga ini. Dan prosesnya pun terbilang cukup gokil. Yap, emang beneran gokil. Sumpah, siapa yang menyangka akan ada duel adu sprint antara Brahim Diaz yang emang terkenal kenceng banget sama Jan Oblak. Bahkan Oblak sendiri benar-benar dibuat kembang kempis dan terkejut dengan kecepatan Diaz. Gak cuman Oblak, Molina pun yang udah tertinggal 1-2 langkah benar-benar gak bisa ngejar Diaz yang udah masuk mode full speed. Jelas momen ini sendiri beneran mampu bikin penonton yang hadir bersorak karena ya emang seseru itu. Bisa-bisanya Oblak yang seorang kiper dan telah berusia 31 tahun diajak ngibrit sama anak muda seperti Diaz yang kenceng banget. Sementara itu, Oblak sendiri mengaku kalau Real Madrid ini pantas menang. Hal itu lantaran murni efektivitas dan mentalitas mereka terutama di level turnamen. Dan soal dirinya yang kalah sprint dengan Diaz, Oblak pun mengaku dalam sepak bola segala hal bisa terjadi. Kemudian Oblak dengan besar hati mendoakan yang terbaik bagi Real Madrid di babak final nanti. Respect deh. Segalanya bisa terjadi. Tentu saja, kami tidak bahagia. Tapi inilah sepak bola, Anda tidak bisa selalu menang. Madrid adalah tim yang hebat dengan bermaterikan pemain hebat. Mereka pantas menang. Kami berharap mereka beruntung di babak final. Tiga skipper asal Slovenia tersebut. Yap, meskipun kalah, penampilan Oblak di laga ini pun sebenarnya cukup baik terlepas dari 5 gol yang terjadi karena pertahanan Atletico emang musim ini nggak sekuat dulu. Dimana kiper 31 tahun itu tercatat bisa mencatat 5 save penting. Dan bisa dibilang kalau kipernya bukan dia, wah bisa jebol lebih dari 5 gol gawang Atletico. Di sisi lain, pelatih Atletico, Diego Simeone, menegaskan upaya anak asuhnya sudah maksimal. Dan atas hasil ini, pelatih asal Argentina itu dengan besar hati mengakui kalau ini adalah tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab saya. Dalam 90 menit, kami bermain sangat bagus. Sayangnya pada akhirnya, di menit ke-86, mereka pantas mendapatkan hasil imbang karena tekanan mereka. Di perpanjangan waktu, kami mampu menjaga permainan tetap berjalan, tapi mereka lebih baik dan di babak pertama, perpanjangan mereka adalah pemenang yang adil. Ucap Simeone dilansir dari Marca. Yap,
terlepas dari apapun, emang harus diakui kalau laga ini emang beneran seru. Intensitas tinggi yang terbalut dalam sebuah rivalitas menjadikan match ini sungguh jadi salah satu match yang tidak akan terlupakan. Meskipun begitu, ada juga nih catatan buat Madrid, di mana ini berkaitan dengan lini belakang. Ya emang sih, mereka berhasil menang dan masih menjadi salah satu tim yang kebobolannya sedikit di Eropa. Namun dengan musim yang masih sangat panjang, apalagi mereka masih harus bertarung di Liga Champions serta La Liga, maka ya emang riskan gitu loh. Akan tetapi ya udah sih kalau Pak Perez tetap kekeh nggak mau beli back baru, karena suka tak suka, Nacho ini udah bukan levelnya Madrid lagi. Namun ya udah, nggak apa-apa. So intinya, selamat buat Madrid dan fansnya yang budiman. Semoga beruntung di final dan juara. Oh iya, jangan lupa juga kasih ucapan ulang tahun buat Carvajal yang di laga ini main luar biasa cakep dengan 1 gol dan 2 assist. Oke?